Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita mempresentasikan ujian tengah semester lingkungan bisnis, yaitu dengan studi kasus dunia dalam arah yang tidak jelas untuk menang dalam persaingan global, yaitu suku bunga kebijakan impor atau ekspor Amerika Serikat dan implikasinya bagi Indonesia. Next. Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Zulfikar Al-Rashid dengan NIM 22122277, Prodi S1 Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, mari kita analisis dengan metode pastel atas studi kasus yang tadi di awal saya cantumkan. Yang pertama dari segi politik, yang kedua dari segi ekonomi, dari ketiga dari segi sosial, yang keempat dari segi teknologi, yang kelima dari segi lingkungan, dan yang terakhir dari segi hukum. Baik, yang pertama yaitu dari segi politik. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan tarif impor atau ekspor yang dikeluarkan oleh Amerika Serikat dapat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia? Nah, langkah apa yang harus kita ambil sebagai pemerintah Indonesia untuk menjaga hubungan diplomatik dan perdagangan yang baik dengan Amerika Serikat dan negara lainnya, yaitu kebijakan tarif impor dan ekspor Amerika Serikat sangat mempengaruhi stabilitas politik di Indonesia, terutama jika sektor industri merasa dirugikan dan menyuarakan protes kepada pemerintah. Nah, langkahnya apa? Langkahnya dengan menjaga hubungan baik dengan Amerika Serikat dan negara lainnya. Pemerintah Indonesia harus memperkuat diplomasi ekonomi, menjalin kerjasama bilateral dan aktif dalam forum internasional seperti ASEAN dan WTO agar tercipta kebijakan yang saling menguntungkan. Kemudian dari segi ekonomi, pertanyaan untuk studi kasusnya yaitu analisis dampak kebijakan tarif tersebut terhadap perekonomian Indonesia. Pertanyaannya, strategi apa yang dapat diterapkan Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju mengingat kebijakan tarif yang berpotensi merugikan? Nah, jawabannya yaitu analisis penerapan tarif dari Amerika Serikat dapat menghambat ekspor Indonesia sehingga berdampak pada perlambatan ekonomi nasional. Agar Indonesia dapat mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% dan menjadi negara maju, strategi apa? Yaitu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkuat industri dalam negeri, mendorong hilirisasi sumber daya alam, meningkatkan nilai tambah produk, serta memperluas pasar ekspor ke negara-negara di Asia, Timur Tengah, dan Afrika. Kemudian dari segi sosial, pertanyaan untuk studi kasus sosial, analisis bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Nah, program sosial apa yang dapat diimplementasikan untuk mengurangi dampak negatif dari kebijakan tersebut? Yaitu, memang dampak tarif ekspor terhadap sektor ekonomi akan berpengaruh pada kondisi sosial masyarakat. Jika perusahaan terkena imbas penurunan ekspor, maka berpotensi terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, hal ini dapat menurunkan kesejahteraan masyarakat. Nah, programnya apa? Programnya pemerintah dapat merespon dengan program pelatihan kerja, bantuan sosial, serta dukungan terhadap UMKM agar masyarakat tetap memiliki sumber penghasilan. Kemudian dari segi teknologi, pertanyaan studi kasusnya, pertimbangkan bagaimana kebijakan tarif dapat mempengaruhi inovasi dan adopsi teknologi di Indonesia. Nah, langkah apa yang dapat dilakukan untuk mendorong pengembangan teknologi lokal agar mampu bersaing di pasar global? Nah, langkahnya yaitu harus memperkuat untuk pengembangan teknologi lokal melalui riset, dukungan terhadap startup teknologi, serta kerjasama antara pemerintah, kampus, dan sektor industri agar Indonesia bisa bersaing secara global. Kemudian dari segi lingkungan, yang pertama yaitu analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Untuk pertanyaan sendiri, bagaimana Indonesia dapat mengintegrasikan kebijakan lingkungan berkelanjutan ke dalam strategi pertumbuhan ekonominya?
Maka jawaban analisisnya yaitu tekanan terhadap sektor ekonomi akibat tarif impor dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan. Nah, untuk mencegah dampak lingkungan yang buruk, nah Indonesia perlu menerapkan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang seimbang antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Nah, ini dapat dilakukan melalui insentif untuk industri ramah lingkungan dan penegakan regulasi lingkungan. Kemudian dari segi hukum untuk pertanyaan sendiri, tinjau aspek hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Nah, langkah hukum apa yang dapat diambil Indonesia untuk melindungi kepentingan ekonominya dari forum internasional? Nah, secara hukum, Indonesia memiliki hak untuk mempertanyakan kebijakan tarif yang merugikan melalui mekanisme di forum internasional seperti WTO. Pemerintah perlu aktif menggunakan jalur hukum ini untuk melindungi kepentingan nasional serta memperkuat posisi tawar Indonesia dalam negosiasi perdagangan internasional. Agar apa? Agar tidak terus dirugikan oleh negara lain. Kemudian yang selanjutnya yaitu terakhir kesimpulan rekomendasi yang strategis. Ya, sebagai kesimpulan, Indonesia perlu mengambil langkah strategis untuk menghadapi kebijakan tarif dari Amerika Serikat. Langkah tersebut mencakup memperluas pasar ekspor, memperkuat industri dan teknologi dalam negeri, menerapkan kebijakan ekonomi yang ramah lingkungan, serta memanfaatkan jalur diplomasi dan hukum internasional. Nah, dengan strategi yang tepat, Indonesia tetap memiliki peluang untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 8% dan menjadi negara maju meskipun menghadapi tantangan global. Baik, sekian dari tim kami, yaitu saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya dan kurang lebihnya jika ada salah saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.